Nah, ini kita literasi bahas apa nih? Maunya nih. Random. Random aja loh sih. Apa? Kok kalian tidak bisa request? Oh iya tuh. Request apa? Aku tuh kadang bingung ya, literasi kalian tuh ngapain ya? Karena langsung sendiri juga nggak bisa bijak. Nah, aku udah diem. Kisi-kisi PH. Isi UAS, PH nanti minggu depan, Zoom lagi. Kalian ingetin aja. Hari ini kita udah masuk di bab 4. Tapi sebelum ini kita ada literasi. Kalian mau bahas apa nih? Coba gitu, udah disiapin gitu, itu langsung jadi ke materinya. Besok-besok, minggu depan. Langsung kita mau bicara tentang ini, oke gitu loh. Tapi literasinya yang wajar. Ada saran nggak? Luffy ada saran nggak? Bersin lagi dia. Malah bersin ditanya. Ada saran nggak literasinya mau apa? Kurang tahu lah, saya mah ikutin aja. Tentang salam udah. Tentang apa ya? Tentang tikus berantem langsung. Tentang ini aja. Langsung punya pertanyaan. Kalian ingin menjadi ikan kecil di kolam yang besar atau mau menjadi ikan besar di kolam yang kecil? Ikan kecil di kolam besar. Ikan kecil di kolam besar. Andrew. Ikan besar di kolam yang kecil. Ikan kecil di kolam besar. Coba Endo, kenapa alasannya? Yang milih ikan kecil di kolam yang besar, kenapa alasannya? Ya lebih enak gitu loh sir. Kalau renang jadi kelihatan lebih gede lagi. Kalau besar kan sempit tuh, jadi nggak bisa lewat kita. Kalau gede kan sempit. Terus yang milih ikan besar di kolam yang kecil kenapa tuh? Tuh si Vivi Lause supaya menonjol. Hah? Supaya menonjol, biar dilihat orang. Kalau Lause juga milih ikan yang besar di kolam yang kecil. Benar, dia menonjol. Jadi misalnya gini, sekolah kita kan bukan termasuk sekolah yang besar, ya kan? Dibanding sekolah yang lain kayak internasional, kayak penabur, yang lainnya. Tapi kalau misalnya kalian punya kualitas, kalian bisa menonjol. Bisa menonjol, bisa dipilih oleh perusahaan. Jadi perusahaan melihatnya kalian tuh jangan mau di kolam yang ikan kecil di kolam yang besar. Berarti kan kalian tidak terlihat. Jadilah anak yang menonjol. Menonjolnya karena apa? Tipikal anak yang terkenal di sekolah tuh ada berapa? Ada 2 ya. Tipikal anak yang terkenal di sekolah yang pintar, ranking 1, kelakuan baik, sama yang karena badung. Itulah yang terkesan di sekolah. Kalau kalian mau terkesan yang buruk, berarti kalian badung, yang nakal. Kalau kalian nakal, tapi prestasi oke, nilai kalian oke ya, itu masih wajar. Langsung punya temen cowok, dia bandel banget sih, kayak bandelnya tuh kayak bandel gimana ya? Maafin ya, ini ngokok iya, terus ngokok iya, suka telat, tapi dia pas di pelajaran akuntansi nih, pinternya, jadi dia jadi anak kesayangan juga gitu loh. Jadi walaupun dia telat, tetap aja dikasih masuk, karena dia pinter. Nah itu, terus
gimana kalau misalnya susah sih ya kalau kita kan SMP, eh, aku juga pernah SMP sih. Maksudnya SMP ini adalah masa-masa enak lah bagi kalian, kalian daring. Kalau daring itu usahakan nilai kalian bagus, karena kalian juga di rumah. Terus untuk pembelajaran kalian juga santai sama ngejum. Kalau gurunya kayak Laos, pasti kalian pada makan. Ulangan pasti lihat buku. Iyalah, kecuali Kalau kalau nggak buku- ngerti bahasa sedikit. Nah, tuh berarti itu kalian itu adalah orang yang harus dimusnahkan itu. Udah dikasih enak, gak mau dimanfaatin. Nah gitu jadinya. Masa-masa kalian ini, apa sih masa sekarang ini ya, masa daring ini ya. Kalau aku bilang aku lebih nyaman daring. Aku kuliah nggak mau masuk offline. Mendingan masuk daring. Nggak apa-apa lah jadi donatur kampus. Bayarnya full, tapi di rumah. Kalau misalnya offline sih capek banget, kalian masuk ke sekolah, kalian masih bangun pagi. Ini nggak usah yakin pasti ada yang hanya literasi jam 8, kalian bangun jam 7.45, 7.50, pasti ada tuh. Langsung ganti baju. Soalnya jam Saya deh. Saya Saya jam bangunnya 4 udah bangun jam Lause. 7. Saya bangunnya Kalau jam saya jam 7. 6 lah. Aldo Nggak jam 6 tahu. nggak mandi Aldo. Saya bisa setengah 7 Jam 4 saya udah bangun. bisa. Jam 6 bangun siap-siap 7.40. Jam 4 bangun tidurnya jam 7. Ya ada lah pastilah dari bapak Kayaknya nge-freeze. yang itu, yang siap-siapnya cuma 10 menit, kalian langsung nggak mandi, langsung ganti. Tapi emang setiap mata pelajaran enggak kan? Langsung memudahkan kalian untuk ini sih sebenarnya untuk video itu langsung memudahkan kalian untuk yang nggak nge-zoom, jadi kuotanya digunain untuk nonton video YouTube. Langsung. Iya. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya dibilang pelajaran paling susah, Mandarin mah enggak, simpel aja. MTK susah MTK. Oh, susah MTK. Jadi usahakanlah nilai Para kalian MTK. kalau kalian di rumah, kalian daring, nilai kalian bagus lah ibaratnya. Kan nggak terlalu terpantau, ulangan juga masih bisa buka buku juga, lihat buku belajarnya lebih banyak. Jadi jangan sampai bilang kalau jelek daring malu-maluin. Gunain lah kalian masih di rumah, masa-masa di rumah. Waktunya mau libur. Dah, ada pertanyaan sampai sini? Lause untuk tugas Mandarinnya ada nggak pengumpulan tugas Mandarin? Kayak buku Mandarin gitu Lause. Ada. Itu ada ngasih dong. Oh, kalian udah punya GCR. Ada kelas kalian yang kelas 6 sekarang nggak bisa pakai GCR malah. Itu kalian pada bisa. Nah, kalian sekarang udah harus bisa sih melekat lah ibaratnya GCR, Meet, Zoom. Itu kalian harus udah terbiasa. Oke, kita lanjut buka bukunya di halaman 4. Cepet ya, ada 4. Ini kayaknya Desember bukunya nggak habis. Halaman Kalau berapa? bukunya habis, kita Halaman 24. 9. 24. 9. Ya.
Ini Lau. Deh ya. Ya, tuh. Tuh. Oh ya, kalau misalnya kalian nggak masuk, ya udah kalian di kelas. Tapi ingat tugasnya dikerjakan, jangan sampai nggak dikerjakan. Karena kalau kalian nggak ngerjain tugas, pasti langsung anggap ingat ya yang udah 3 kali. Terus Lause kalau misalnya kita udah kirim belum tersampaikan ke Lause itu gimana Lau? Nggak apa-apa, yang penting kalian udah kirim. Nanti langsung akan bikin list lagi kan, siapa yang belum. Oke, di bab 4 ini kita belajar tentang water tia. Tia itu bahasa Mandarinnya artinya rumah. Water tia itu artinya kalau kalian arti dalam kata-kata artinya itu rumah kecil. Ini kayaknya mau mendung ya? Mendung nggak sih? Mendung ya? Kurang tahu saya Lau. Enggak. Saya jawab dulu depan. Oke, water tia itu artinya kalau dalam bahasa dalam kosakata itu artinya rumahku. Tapi diartikan di sini keluarga. Keluarga, kenapa langsung keluarga? Keluarga itu bahasa Mandarinnya ya. Langsung enakan di mana nih? Ketiknya di ini aja ya, di Word aja ya. Word. Testing. Ya, kelihatan tampilan layarnya? Udah ya? Udah. Nah, di sini ada kecilan dosanya. Ada cia. Cia itu rumah. Cia yang begini. Ini rumah. Ini orang. Nah, ini kalau cia kan disatuin itu baru artinya keluarga. Kalau cia itu artinya rumah. Nah, kenapa langsung kok cia kan artinya keluarga, akan itu orang. Cia itu rumah. Jadi, kemungkinan besar orang yang dalam rumah itu adalah keluarga. Yang kali seperti itu ya. Itu orang. Kenapa orang langsung kok bisa orang sih? Sebenarnya sejarah manusia itu punya yang namanya karakteristik. Apa itu karakteristik? Jadi seperti ini. Saya setting dulu ya, ribet ya. Ini, jadi kalian tahu kan hancuran kan begini. Kalian tambahin kepala, ambil tangan. Jadinya apa? Orang kan? Nah, ini kenapa orang itu artinya orang. Itu doang. Lagi, kita buka di halaman 30. Di sini ada memperkenalkan. Jadi dia memperkenalkan orang keluarganya. Bilangnya kan, Tase nih, papa mah. Tase. Berarti di sini Tase ini tak untuk cowok ya. Kalian udah langsung aja belum sih? Tak cowok, tak cewek. Udah kan? Udah belum? Belum kayaknya. Tak untuk cowok. Udah ya. Nah, di sini kan Tase nih, papa. Apakah itu ayahmu? Mamanya apakah? Ini pola kalimat sih namanya. Apakahnya kalau di bahasa Mandarin itu di belakang. Oh, kita kan depan. Kalau dalam kosakatanya nih ya, kalau mau panjang, artinya apakah dia adalah ayahmu? Itu arti yang benar, yang baku. Karena kenapa harus benerin? Di sini tuh nggak ada itu.
itu bahasa Mandarinnya itu nah. Yang kalian kalau lihat kosakata di halaman 31 yang nomor 1 yang nah itu. Sedangkan tase ni papa ma itu nggak ada nah. Jadi bukan itu. Jadi arti yang benarnya adalah apakah dia adalah ayahmu? Kalau kalian mau nulis terserah, mau benerin terserah kalian. Oke, yang kedua, dia menjawab, sure, itu bisa adalah, bisa iya. Nih yang di kosakata halaman 31, di sini adalah. Jadi kalian nggak bisa mengartikan satu kosakata itu tok di artinya gitu loh. Misalnya kayak ini aja lah. Di kosakata ini adalah, tapi kalau dia penempatannya di awal, berarti artinya iya. Gitu ya, pusing kan? Ya sama, kalau belajar ilmu juga pusing. Tase wo papa, dia adalah ayahku. Lalu kalian pernah diajarin nggak sih yang tentang kepunyaan? Ini HSK 1. Mana ya? Oke, lagi. Kenapa Lause tadi Lause bilang? Oh, nggak apa-apa. Mana nih? Kalian pernah lihat hantu ini? Asing lah ya hantunya ya. Ini artinya kepunyaan. Yang kayak di judul. Water Chia. Itu artinya kepunyaan. Jadi kalau misalnya kalian punya buku, jadi saya ini satu buku saya, Ipen. Kalau buku itu pakai satuannya Ipen. Tapi kalau di keluarga, kalian gak usah pakai T. Kalau kamu bilang papa, berarti tahu siapa kamu. Jadi kenapa nggak dibilang water papa? Tapi water papa juga nggak salah. Tidak perlu itulah ditekankan itu bapak kamu udah tahu kok water papa udah tahu. Itu kalian belajar sedikit grammarnya yang bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin ada grammar ada TOEFL ada. Kalian tahu TOEFL kan? TOEFL bahasa Inggris. Nah, kalau Mandarin namanya HSK. Mungkin nanti habis buku ini habis, kita belajar HSK 1. HSK 1 gimana lah, susah nggak? HSK itu ada 6. Sedikit langsung kasih tahu ya. HSK Mandarin ada 6. Kualitas itu bisa 200-100 lah. HSK 1 itu. Nah, kalau misalnya kalian sudah dapat sertifikat, kalian bisa dijamin kosakata kalian itu udah bagus. Lausu belum coba sih. Lausu belum coba. Karena Lausu mau belajar HSK 3 dulu. Langsung HSK 3. Nah, HSK 3 itu berarti kalau kalian mau ke Chungguo, mau ke Cina, mau ke Taiwan, itu harus bisa HSK 3 minimal. Karena HSK 3 itu tentang bahasa sehari-hari. Kalau HSK 1 itu masih dasar. HSK 1 itu kayak ni, apa, mama masih dasar. Jadi tenang aja sih kita. Cuma HSK itu lebih ke grammar. Kalian tahu listening kan? Listening itu juga ada di bahasa Mandarin. Nah, jadi mungkin langsung akan nanti kalian. Apa sih kalau Mandarin kan singli. Sing itu artinya mendengar. Jadi singli adalah pelajaran mendengar. Jadi langsung misalnya kasih kalian audio, terus kalian jawab pertanyaan. Kalau menurut Lause nih, Lause lebih mudeng, lebih bisa listeningnya Mandarin dibandingkan bahasa Inggris. Lucu sih, itu bakal diketawain sama yang lain. Oke, kita lanjut lagi dah, kebanyakan cerita. Nah, say, itu siapa? Say, ini untuk menanyakan.
Nah,谁 itu siapa? Tak谁 dia siapa? Nah, wo cie itu adalah kakak perempuanku. Tak Lisa, namanya Lisa. Nah, ni kemah? Apakah itu adalah kakak laki-lakimu? Bukan. Bukan. Pu itu tidak. Pokoknya kata-kata yang ditambahkan pu itu artinya negatif. Pu bukan. Wo titi. Tony, dia adalah adik laki-lakiku bernama Doni. Nah, di sini kalian jangan mentang-mentang di sini Tony jadi Doni, kalian bisa mengubah nama kalian menjadi Mandarin. Tidak semudah itu. Tapi kalau misalnya ada kan yang misalnya keturunan Tionghoa yang punya marga gitu, itu kalau udah punya dari kakek kalian dan nenek kalian punya nama Mandarin ya nggak apa-apa kalau misalnya perkenalkan diri pakai apa? Bifel keturunan. Iya. Nah, begitu biasanya ada bahasa Mandarinnya. Dan jangan sembarangan karena kebanyakan itu nanti artinya akan beda, bahkan artinya akan jelek maksudnya. Oke, di sini ada kosakata yang di halaman 31. Ada itu papa, ayah. Mungkin bahasa ya. Papa, ayah, mama, ibu itu kalian harus ingat. Keke laki-laki, kakak laki-laki. Cie kakak perempuan. Ingatnya gimana langsung cie. Kalau misalnya orang Surabaya kan, kalau aku juga manggilnya cie sih kalau kakak perempuan, bukan cici. Cie. Nah, cie itu dari kata cie, itu dari bahasa Hokkien. Titi ada laki-laki, Mei ada perempuan, Yeye kakek, Nai nenek, Sei siapa, Kuse bukan, Se adalah. Nah, kalau kalian cari nih di Google, ikut answer atau di film-film itu kakek nenek itu beda ya, anak-anak. Beda. Aku jangan ngomong anak. Beda itu kalau misalnya kalian nanti akan menemukan namanya waikung sama waipo. Siapa yang di rumah manggil kakek neneknya kungkung popo? Ada nggak? Lau. Itu Aldo Lau. Kungkung. Kamu mana dok? Hah? Kamu kemana? Harusnya saya panggil nenek saya apa? Saya manggil nenek saya Lausa Opung dalam bahasa Batak. Batak nih kamu. Ajuma. Nah, waikung sama waipo itu artinya kalau misalnya di Cina itu artinya kakek nenek dari pihak mama. Jadi mama papanya mama kalian. Itu kalian manggilnya kungkung popo. Kalau Hokkiennya ya, itu kalian Hokkiennya. Lalu juga ngomong seperti itu. Dulu aku juga nggak ngerti sih. Nah, Yeye Nai itu dari pihak papa. Jadi papa mamanya papa. Itu bahasa Mandarinnya Yeye dan Nai. Itu perbedaannya. Tapi kalau di buku kan Yeye Nai. Jadi kalian ikutin aja. Maksud kalau misalnya ada perbedaan kalian nggak kaget. Oke, kita lanjut lagi di halaman 31. Lulun ce wo ke ta jiao tao wei. Lunglung ini kakak laki-lakiku, dia bernama David. Ni hao, hai. Ni hao, hai, wo xiao Lunglung, namaku Lunglung. Oh dalam bahasa Mandarin aja ada hancurnya. Nasu wo cie, ta xiao Mali. Itu adalah kakak perempuanku, dia bernama Mary. Dalam bahasa Mandarin itu kotak, sampingnya wo ya. Minimal kalian harus bisa lah hafal hancur wo, ni. Ning Cie han Mei cantik. Ta shi dia siapa? Ta shi wo susu.
Susu paman. Nah, di halaman 32 ini ada pola kalimatnya. Sesewo keke. Jadi dia memperkenalkan kekenya, apa kakak laki-lakinya. Ini adalah kakak laki-lakiku. Ini ke tasewo susu, dia adalah pamanku. Nasewo cece itu adalah kakak perempuanku, tapi saya dia siapa. Oke, di sini kita lanjut lagi. Ini Dena halaman 33. Dena, ya kalian udah SMP pasti tahu lah ya, langsung masih jelas secara satu. Ini ya diagram keluarga ya. Yang pertama ada Yeye, ada Nai, ada Sun, ada Susu, ada Papa, ada Mama. Nah, Sun ini sama Susu itu berarti dari pihak Papa, kalian lihat diagramnya. Nah, kan Yeye sama Nai itu punya anak, yaitu papa kalian sama Susu sama paman kalian. Nah, paman kalian menikah sama perempuan, menikah sama perempuan, iyalah, sama perempuan. Nah, perempuannya kalian panggil bukan Ai. Ai itu ada namanya, kalau kalian cari di Google, Bibi itu berdua. Ada Ai sama ada Sun. Nah, Sun itu adalah ada tiga. Kalau dari pihak ibu, Susu, Sumu, pusing kan, sama Lao juga. Makanya namanya orang Tionghoa itu, kalau udah kumpul keluarga, kalian mendingan deket-deket orang tua kalian deh, dia tanya ini siapa. Karena bahkan yang lebih kecil pun itu bisa jadi om kalian atau tante kalian. Kenapa? Karena berdasarkan pangkat. Bahkan yang seumuran kalian pun, itu bahkan kalian manggilnya bisa iki loh. Jadi, kesini. Makanya kalian harus hati-hati dan ini paling riskan. Nah, Susu, Sumu itu dari pihak ibu. Sen itu artinya, berarti kan Sen ini adalah anggota ibaratnya bukan anggota luar ya, berarti menantu ya. Jadi dia panggil Sen. Ai, kalau Ai itu artinya adiknya papa, adik kandung. Saudara kandung itu Ai biasanya. Nah, Sen punya anak, punya anak. Ini Susunya belum punya anak ya waktu di sini ya. Berarti papa, mama itu punya anak. Kamu yang wo ibaratnya. Terus ada meme, ada cici, ada keke. Udah. Nah, PR kalian dibuka halaman 34. Geser aja Lause. Digeser aja Lause. Tulisnya dikejar aja langsung, biar itu aja. Aku mau sebutin aja. Aku nanti tulisnya tugas dapat. Udah. Halamannya. Ini baik-baik ya. Nanti langsung akan ikut juga ini. Kan langsung ikut nih. Nanti langsung akan post di YouTube. Mungkin nggak tahu ya lama apa enggak ya langsung. Karena ini langsung juga ada juga. Jadi tugasnya halaman 34. Tugas halaman 34. Tante 34 bagian 3. Dah? Bagian 3 lalu apa Lau? Oke. Udah bagian 3 doang, mau nambah lagi. Oh jangan Lause. Bagian 4 saja Lau. Baik. Mbak boleh. Iya, bagian 3 doang. Coba ulangi Lause. Ya ampun. Tugas bab 4 di halaman 34. Di 4 bagian 3. Tandain buku kalian di lipat. Ini langsung kan Lause. Langsung. Oke. Dikumpulnya karena gampang hari Senin tanggal 16. Dikumpulkan apa di Jam kapan? berapa?
Kumpulkan hari Senin, tanggal 16 Agustus, jam 23.00. Also kalau aku mau kumpulin sekarang berarti boleh kan? Atau kumpulinnya emang harus hari Senin? Enggak. Atau enggak hari Minggu aja, Andrew. Tenggat waktu itu terserah kalian. Pokoknya waktu pengerjaan kalian dari mulai hari ini sampai Yang tenggat penting waktu. di bawah. Nah, yang penting jangan sampai terlambat. Karena kalau terlambat, itu berapa nanti mau ke... Mantap laporan PJJ guys. Batas waktunya kapan? Ya, Ini bagian 3 aja kan, Lause? Iya, jangan nambah. Apa? Bagian 3 aja kan tugasnya? Diam, diam. Kenapa nih? Jangan Lause. Oke, Dita di halaman 36. Kita terakhir nih, Kitan. Halaman 36 ada kosakata. Kosakatanya sama ya. Enggak usah tambahin lagi ya. Ini enggak sama. Bagian berapa? Nah, Bagian Halaman yang 36 yang bagian mana, Lause? 5. Astaga, kalian mau juga sama. Oh, harusnya bahas kosakata loh. Iya ada kosakata diapain mau? Iya, iyo, ai, itu teman. Ya, Lause berarti tugas kita ada halaman 35 sama 36 ya Lause. Ini lagu ini gimana sih? Hah? Mesin pakai nambah-nambahin. Apa? Lause tugasnya berarti halaman 34 sama 36. Tahu nih. 34 lo. Enggak, halaman 34. Bagian 3. Oke, view. Halaman sama lagi. Jangan Lause, jangan. Itu kali Elsada mau. Diam lah. Elsada mau tuh. Enggak. Weh, panggilnya jangan Elsade dong, Christian. Christian. Panggilnya Elsa Elsade. Day. Panggil aja Elsa.